Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madeo Hipimantara dan di sini saya berkelompok dengan saudara. Saya IPDI Basuki Jaya. Nah, di sini kami akan membahas profesi pendidikan. Nah, di sini kami mendapatkan judul yaitu pengembangan profesionalisasi guru. Nah, saya lanjutkan saja. Nah, pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru maupun individu guru sendiri. Menurut Nadiem dari perspektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting. Namun, hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk memenuhi proses profesionalisasi, karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Nah, lanjut saja. Nah, di sini ada pengembangan profesi guru. Di sini ada dua bagiannya. Yang pertama, makna profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Nah, yang kedua, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Nah, di sini yang B, model pengembangan profesi guru. Nah, di sini ada 7 bagian, yaitu yang pertama, program peningkatan kualitas pendidikan guru. Nah, yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Yang ketiga, program supervisi pendidikan. Yang keempat, program pemberdayaan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, yang kelima, simposium guru. Dan yang keenam, program pelatihan tradisional. Dan yang terakhir, membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Nah, kita bedah satu-satu ya. Dari yang A, yaitu pengembangan profesionalisasi guru. Nah, di sini pengembangan profesionalisasi guru. Yang pertama, makna profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Nah, di sini berbicara mengenai profesional, pemikiran kita akan tertuju pada pekerjaan, ya kan? Nah, menurut Nadiem Sudarman, makna profesional merujuk pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Yang selanjutnya, orang yang profesinya biasanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan mengabdikan diri pada penggunaan jasa dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya itu. Nah, yang kedua, kinerja atau perform secara dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, profesionalisme berasal dari bahasa Inggris. Profesionalisme yang secara leksikal berarti sifat profesional. Nah, menurut Jasin di sini, profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan suatu dalam profesinya itu. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Nah, di sini ada menurut Sudarman Dhanim menjelaskan bahwa pengembangan profesionalisme guru dimaksud untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidik yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Nah, yang terakhir yaitu ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong kehidupan pribadinya serta halnya membantu siswanya untuk mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang yang B, model
pengembangan profesi guru. Kita ke sini. Nah, ada 7 tadi kan. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang pertama yaitu program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Nah, di sini ada sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 ya. Dari program keguruan, maka masih ada guru-guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karenanya, program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan. Nah, program ini berupa program kelanjutan di dalam bentuk tugas belajar. Nah, selanjutnya, untuk program penyetaraan dan sertifikasi yang kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuda Satya Sanjaya. Waktu saya persilakan. Dan waktunya yang kedua ada program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Hal ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru pada pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi pendidikan mereka lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai. Misalnya, berijazah S1 tetapi bukan pendidikan. Mereka dapat mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi. Selanjutnya, yang ketiga ada program supervisi pendidikan. Dalam praktik pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesionalismenya dalam proses belajar mengajarnya. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat di mana tugas supervisor sering dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru. Padahal tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Ciri utama posisi adalah perubahan dalam ke arah yang lebih baik. Positif, proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat ada program pemberdayaan MGMP atau musyawarah guru pada mata pelajaran. MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah. Yang terjadi dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri atau swasta yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Guru bertugas mengimplementasikan kurikulum di kelas. Dalam hal ini, dituntut kerjasama yang optimal di antara para guru. Dengan MGMP, diharapkan akan meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggotanya. Selanjutnya, yang kelima yaitu simposium guru. Selain MGMP, ada forum lain yang dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dan pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu simposium. Melalui forum simposium guru ini, diharapkan para guru menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk sharing pengalaman, juga berfungsi untuk kompetisi antar guru dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam penggunaan metode pembelajaran hasil penelitian, tindakan kelas atau penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, yang keenam ada program pelatihan tradisional. Pelatihan ini pada umumnya mengacu pada satu aspek khusus yang sifatnya aktual dan penting untuk diketahui oleh para guru. Misalnya, CDL
KDSP, penelitian tindakan kelas, penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketujuh dan yang terakhir ada membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Dengan membaca dan memahami isi jurnal atau makalah ilmiah lainnya, dalam bidang pendidikan guru dapat mengembangkan profesionalismenya. Selanjutnya, dengan meningkatkannya, pengetahuan seiring dengan bertambahnya pengalaman, guru diharapkan dapat membangun konsep baru, keterampilan khusus dan alat atau media belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Wahyu sebagai moderator. Baik, terima kasih. Nah, ini saya akan menyimpulkan pemaparan kami berdua atau penyampaian berdua, yaitu kesimpulannya, pengembangan profesionalisme guru dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Salah satunya ya adalah kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan sosial. Seperti itu. Nah, ini model-model pengembangan profesionalisme guru diantaranya adalah sebagai berikut: program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, program penyetaraan dan sertifikasi, program supervisi pendidikan, program pemberdayaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, simposium guru, dan program pelatihan tradisional membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, dan melakukan kegiatan atau tindakan kelas serta berpartisipasi dan aktif dalam organisasi. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan pada pesan Om Santi Santi.